teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Video kali ini ya, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua, kenapa kadang terjadi gap di broker yang kita gunakan. Jadi penjelasannya begini teman-teman. Kenapa broker A tidak ada gap, sedangkan broker B ada gap? Karena setiap broker itu open dan close marketnya tuh kadang bisa sedikit berbeda. Contohnya di sini ya. Cara mengecek open atau close marketnya gampang teman-teman. Kita bisa pilih di daerah ini ya, running ini, SAU USD umpamanya. Lalu kita klik kanan, lalu pilih yang ini, specification. Klik sekali. Di dalam ini ada penjelasannya teman-teman. Di sini ada penjelasannya tentang pembukaan dan penutupan market. Tentu saja jam yang ditampilkan di sini, ini adalah jam server ya, bukan jam WIB, waktu Indonesia Barat, Indonesia bukan. Ini adalah jam server. Jam server itu bisa berbeda dengan jam WIB kita. Kalau ini broker Ignis, itu jam servernya beda 7 jam dengan kita. Oke, sekarang saya ingin ambil satu contoh lagi. Ini MRG. Sama caranya klik kanan di pair SAU USD, specification, ini ya. Kalau kita tampilkan kedua broker ini, nah ini ada sedikit perbedaan ya teman-teman ya. Lihat di sini. Ini hari Senin, pembukaannya jam 1. Jadi kalau di MRG ini kita harus tambah 5 jam. Berarti jam 6 waktu Indonesia Barat. Kalau di sini, di ini broker Ignis, dia bukanya ini jam 00. Jam 00 ini harus ditambah dengan 7. Nah, jam 7, berarti jam 7 WIB. Di MRG jam 6, sedangkan di Ignis jam 7. Itu sudah selisih 1 jam. Lalu penutupan. Kita lihat di sini ya, hari Jumat. Ini penutupannya kan jam 23.55. Kalau 23.55, anggap jam 24 lah ya, beda 5 menit. Berarti tambah 5. Jadi artinya penutupan jam 5 subuh. Sedangkan yang di sini, kita lihat ya, di sini adalah jam 18.30. Kalau kita tambah 7, ini berapa nih? Berarti jam 3.30. Jadi disinilah terjadinya gap. Karena yang satu jam 3.30 udah tutup, sedangkan di sini jam 5 dia masih jalan candlenya. Sehingga begini ya teman-teman, ini saya hapus dulu supaya saya jelaskan. Nah ini sudah saya kasih garis ya. Kalau kita mengambil sama-sama jam 3 teman-teman, di sini teman-teman yang garis panjang ini. Kita lihat di MRG ini yang panjang, saya kasih garis satu, ini ya. Saya ambil satu sebelumnya lah ya. Nah ini, satu. Lalu di sini saya kasih garis juga satu. Ini sebenarnya pergerakan candlenya sama teman-teman. Ini panjang, sini panjang. Nah, lalu yang lainnya juga sama pergerakannya. Nah, saya tarik ke belakang begini kan. Bentuknya sama nih teman-teman. Karena selisih spread ya, paling sedikit lah ya. Ya, spreadnya gini teman-teman. Nih, ini 16. Sedangkan di sini spreadnya 44. Jadi 16 dengan 44 ya, selisih di spreadnya saja. Namun, saya ingin menjelaskan terjadinya gap. Lihat, di Ignis, ini tutupnya jam lebih awal ya teman-teman ya. Kalau kita kasih pakai sorot lagi, di sini adalah jamnya, saya kasih langsung aja. Berarti ini ya, 18.25. 18.25 tambah 7. Artinya, di sini 18 tambah 7 sama dengan 25. Berarti jam 1 lewat. Ini candlenya udah stop jalan di sini. Candlenya sudah stop, sedangkan di broker MRG ini dengan waktu yang sama, ini server mereka masih jalan ini. Server mereka masih jalan. Lihat di sini ada putus kan? Karena mereka tutupnya di jam ini. Kalau di MRG sama di jam ini juga, tapi dia brokernya belum tutup. Nah, mereka masih mengadakan trading, masih berdagang. Makanya di sini karena ada perdagangan, maka di sini candlenya terus berjalan di MRG ini dengan jam yang sama. Ini kan 20.25. Sini 18.25. Jadi sama. 18 tambah 7 berarti 25.25. Sedangkan ini 20 tambah 5 25.25. Kalau 25 itu kan kurang 24. Berarti jam 1 ya. Jam 1.25 ini MRG mereka terus berdagang sampai pagi. Sedangkan di Ignis mereka udah tutup ini tokonya.
brokernya udah tutup, tidak melakukan perdagangan lagi. Karena dari waktu ini kita lihat ada jeda ya. Lalu paginya hari ini Senin tanggal 2 Desember tahun 2024. Terjadilah kayak gap dari sini ke sini. Karena di sini Ekne sudah tutup, makanya ada kekosongan. Nah, jadi sewaktu market buka dengan waktu yang sama, contoh di sini ya, di sini market buka, ini ya, candlenya ya teman-teman. Identik candlenya yang sebelah ini, kalau kita lihat, ini kan, sama nggak? Ini, kalau kita kasih geser dikit, nah ini ya, sama candlenya teman-teman ini, candlenya sama, semua sama. Jadi oleh karena itu ya, terjadinya gap, buat teman-teman ya, nambah pengalaman, nambah pengetahuan aja. Karena pertama memang jam market setiap broker itu open close-nya kadang berbeda. Disitulah terjadi kekosongan candle. Contoh dari sini ke sini ya. Karena dia udah tutup sini. Tadi jam 1 lewat, ini kemarin tutup. Ada waktunya di sini jam 18.25. Berarti jam 1.30 lah. Dia udah tutup. Sedangkan di broker MRG ini, mereka nggak ada tutup nih. Sampai pagi harinya. Jadi ini candlenya nyambung semua kan. Nah, ini jam 1.30, ya ini jam 1.30 sama. Cuman di MRG dia berjalan terus. Maka di sini candlenya nggak ada kosong. Nah, ini ya contohnya ya teman-teman ya. Candlenya itu tidak ada kosong. Nah, kalau kita kasih waktu dari sini ke sini ya. Sedangkan sini ke sini kosong teman-teman. Nah, di sini kosong. Sedangkan di sini karena terus melakukan perdagangan, nah, lalu ada chartnya ya. Nah, ini muncul candlestick-nya. Karena dia tutup di sini, ya tentu saja candlestick-nya nggak ada grafiknya. Nah, dengan waktu yang sama pembukaan pasar, ya pembukaan pasarnya ini tentu langsung melompat. Jadi kadang teman-teman kita jangan dipengaruhi oleh gap juga. Karena ada semacam isu bahwa jika market itu terjadi gap, maka paginya itu, hari itu dia akan tutup lagi. Jadi kalau kita melihat dari contoh kedua broker ini ya, kita terkecoh nih. Pagi ini kita lihat, oh ini ada gap nih ya, lalu kita buy. Ternyata hari ini marketnya longsor parah. Nah ini kalau kita lihat, wah ini kan longsor parah. Karena sebenarnya nggak ada gap di sini. Kalau kita lihat di broker MRG ini. Jadi teman-teman hati-hati. Jika market itu di broker Anda ada terjadinya gap, lalu bisa cross check lagi di broker lain. Ada nggak di broker lain gapnya? Kalau nggak ada, berarti kita hati-hati ya. Jangan menggunakan metode gap, kita tradingnya jadi rugi. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang gap ya teman-teman. Jadi buat teman-teman newbie, kita bisa cek juga di sini cara ceknya, klik kanan, lalu klik specification. Nah, di sini kita bisa tahu nih jam buka broker, tutup brokernya. Semoga penjelasan ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Cukup sekian dan terima kasih.